2024 udah mau habis, waktunya kita prediksi 2025 ya. Di sini aku tidak memakai penerawangan, tapi pure dari tanggal numerologi ya. Artinya aku melihat dari sisi numerologi, apa sih yang bisa terbaca untuk tahun 2025. Aku akan membaca secara global dulu ya, bukan untuk Indonesia. Nanti di next video baru aku buat khusus Indonesia. Kalau ini secara dunia dulu ya. 2025 dipenuhi dengan air ya. Aku melihat banyak sekali air di tahun 2025. Nah, air itu sendiri dalam numerologi mewakili apa sih? Pertama, air itu mewakili suara ya. Yang kedua, air itu mewakili keributan, gosip, berita-berita tidak baik. Dan air itu mewakili air itu sendiri. Kalau aku lihat air di sini agak kurang baik karena di sini ada kombinasi dengan tanah, artinya banyak rintangan atau banyak bencana ya. Aku juga melihat di sini ada ketidakstabilan. Jika dilihat dari pergerakan angka di tahun depan akan banyak masalah tentang percintaan ya. Jadi mungkin akan banyak muncul konflik-konflik yang dilatar belakangi oleh percintaan. Kemudian hati-hati dalam membawa ucapan atau bicara karena bisa mendatangkan kesialan ya. Jadi tahun depan itu tahun rawan, jangan salah bicara karena nanti bisa kepleset ya, atau sesuatu yang mungkin akan menyinggung, kalian harus pikirkan karena nanti bisa ujung-ujungnya jadi masalah. Kemudian terbentuknya unsur air sangat kuat, aku lihat di pertengahan tahun yang akan membuat adanya pergerakan tanah yang besar ya. Semoga bukan tsunami ya, tapi ini berpengaruh dengan pergerakan tanah itu sendiri. Jadi tetap harus berhati-hati. Untuk penerbangan kalau bisa nggak perlu jangan terbang dulu ya, karena ini juga mewakili angin ya. Angin, air yang bergejolak ya. Jadi lewat laut kurang baik karena mungkin gelombangnya tinggi. Kalau lewat udara juga kurang baik karena airnya besar ya. Karena tahun depan masuk di pet 5, ini artinya bahwa waspada buat kalian yang mungkin ada di pet 2 dan 7 ya. Karena untuk pet 2 dan 7 masuk dalam pet lemah, artinya energi kalian di tahun depan benar-benar terserap ya. Jaga kesehatan agar tidak sakit. Untuk tahun depan paling banyak problemnya itu ada di perut, kemudian di saluran kemih, jadi mungkin banyak yang beser, anyang-anyangan. Dan yang kedua ginjal ya. Jadi perhatikan, kalian harus cukup minum, jangan stres ya. Dan hati-hati dalam berbicara, jangan banyak ngerumpi, jangan banyak gosip, jangan banyak memberikan berita-berita negatif. Terus positifnya apa? Nah, positifnya apa? Air itu akan mendatangkan logam ya. Ketika kita gerakkan air secara positif, maka tahun 2025 itu tahun yang mudah untuk menarik logam. Ya, logam itu mewakili karir, mewakili uang, mewakili keluarga ya. Jadi kalau kita perkecil, berbicara yang baik-baik, keluarga jadi aman. Kalau kita perkecil ya, jadi positif, air yang positif bisa menghasilkan kedamaian, menghasilkan uang, karir juga jadi baik ya. Di tahun 2025 yang terlihat hanya ada air, tanah, air, tanah, air, tanah. Itu artinya bahwa kemungkinan juga di tahun depan banyak jalan-jalanan yang becek ya, banyak jalan-jalanan yang mungkin tanah juga bisa longsor ya. Hati-hati di situ. Banyak perceraian juga ya, mungkin akan banyak berita-berita artis yang bercerai, putus cinta ya, kayak gitu ya. Jadi tahun depan itu menurut aku tahun percintaan negatif. Nah, karena masuk di pet 5, tahun depan itu adalah tahun poros di mana pusatnya bergerak. Ketika pusat bergerak, maka efeknya juga akan lebih besar ya. Jadi hati-hati, karena terlalu kuat biasanya akan ada balancing ya. Kalau tanah itu balancingnya ada di mana? Kalau tanah balancingnya ada di kayu ya sayangnya. Jadi kayu itu mewakili sektor pertumbuhan, sesuatu yang bertumbuh ya. Jadi mungkin akan banyak berita-berita kejatuhan ya. Kejatuhan perusahaan mungkin, atau mungkin tanah longsor, atau bisa juga ada gempa bumi ya, atau pohon tumbang.
itu akan banyak terjadi di tahun 2025. Ketika tanah bergerak terlalu kuat, biasanya tanah itu tidak bisa mengontrol logam dan tidak bisa mengontrol kayu. Jadi untuk inflasi atau pergerakan keuangan yang kurang stabil masih ada di tahun depan, tapi tidak sekeras di tahun sekarang. Kemudian kayu mewakili pertumbuhan. Kayu juga mewakili perencanaan, ya. Artinya ada pergerakan yang tidak bisa terkontrol di tahun depan, ya. Tentang apa nih pergerakannya? Bisa tentang spiritual, ya. Bisa tentang perencanaan-perencanaan negatif, ya. Tentang rencana-rencana dunia yang tidak bisa terkontrol.